Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur dan parameter. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari penggunaan prosedur dan function. Untuk function saya jelaskan pada tutorial yang lain. Apa yang disebut sebagai prosedur dan function? Jadi saat kita membuat program yang cukup panjang, yang cukup kompleks, maka kode program itu akan dirasa untuk sulit dipahami karena susunannya yang cukup panjang dan ada beberapa kali penulisan kode program yang sama. Solusinya adalah dengan memecah program tersebut menjadi modul-modul atau bagian-bagian yang terpisah sehingga lebih ringkas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, prosedur atau function yaitu suatu bagian yang terpisah dari program utama, diletakkan dalam blok program tersendiri yang berfungsi sebagai bagian dari program. Secara fisik dari prosedur sendiri, dia ini lokasinya masih satu dengan program utama, tetapi memiliki blok yang terpisah dari program utama. Tujuan dari adanya prosedur dan function, prosedur dan function ini menerapkan konsep dari modular, yaitu memecah program menjadi subprogram yang lebih sederhana. Tujuannya untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, maka kode programnya cukup dituliskan sekali saja dalam sebuah prosedur dan nanti dapat dipanggil sewaktu-waktu bila diperlukan. Kapan kita menggunakan prosedur di dalam Pascal? Prosedur di dalam Pascal ini merupakan subprogram yang tidak mengembalikan nilai secara langsung. Artinya prosedur ini dia tidak menyimpan nilai secara permanen. Prosedur ini memiliki struktur yang sama dengan struktur program. Artinya, di dalam pendeklarasian prosedur ini terdiri atas nama, deklarasi, dan bagian statement. Semua deklarasi yang diletakkan di dalam sebuah prosedur itu artinya bersifat lokal. Yang dimaksud bersifat lokal ini hanya bisa digunakan oleh prosedur itu saja, hanya bisa dikenali oleh prosedur saja. Sedangkan deklarasi di dalam program utama ini bersifat global sehingga dapat dikenali di seluruh program utama. Perbedaan program utama dengan prosedur. Kalau prosedur ini mempunyai judul, sedangkan program utama ini tidak. Maksudnya untuk prosedur ini wajib memiliki nama prosedur. Sedangkan untuk program itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Untuk tanda berakhirnya prosedur diakhiri dengan tanda n titik koma. Sedangkan untuk program utama adalah n titik. Bagaimana cara penulisan prosedur? Jadi prosedur itu diawali dengan kata kunci prosedur, kemudian diikuti dengan nama prosedur. Selanjutnya, jika prosedur itu tidak memiliki parameter, maka tanda kurungnya tidak disertakan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pendeklarasian variabel prosedur yang sifatnya lokal dan dilanjutkan dengan isi dari prosedur diawali dengan begin dan statement-statement prosedurnya. Oke. Letak prosedur di dalam program utama. Jadi prosedur itu pendeklarasiannya masih satu halaman dengan program utama, tetapi dia program utama dulu, yaitu program diikuti dengan nama program, kemudian variabel utama ini adalah variabel yang bersifatnya global, kemudian baru prosedur nama prosedurnya. Prosedur nama prosedurnya diikuti dengan nama variabel yang dideklarasikan pada prosedur bersifat lokal, kemudian begin yaitu isi dari prosedur, statement
isi dari prosedur, dan n titik koma penutup dari prosedurnya. Baru setelah itu dilanjutkan dengan isi dari program utama, yaitu bikin, memanggil nama prosedur, kemudian return n titik. Nah, sebagai contoh ini adalah program prosedur 1, yaitu contoh penulisan prosedur tanpa parameter. Kalau kita lihat untuk kode programnya, dia diawali dengan user CRT, kemudian pendeklarasian variabel. Prosedur cetak bintang, ini adalah ada sebuah prosedur, nama prosedurnya cetak bintang. Isi dari prosedur cetak bintang adalah write-len menampilkan ke layar karakter bintang sebanyak 4 kali, kemudian penutup prosedur. Barulah pada program utama, setelah clear screen atau dibersihkan layar dari panggilan sebelumnya, dia akan memanggil isi dari prosedur cetak bintang, yaitu karakter bintang sebanyak 4 kali. Di sini prosedur cetak bintang dipanggil sebanyak 4 baris, berarti nanti sebagai output ada 4 baris isi dari prosedur cetak bintang. Nah, kalau kita lihat, ini misalkan untuk prosedur 1, kode programnya seperti ini, ya. Ini untuk prosedur, ini untuk memanggil isi prosedur. Kita coba jalankan. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Di sini akan muncul untuk baris pascalnya atau baris output prosedurnya sebanyak 4 baris. Ya, kita tidak perlu menuliskan 4 baris ini berulang-ulang, hanya perlu menuliskan sekali dan memanggil prosedurnya yang secara berulang-ulang. Oke. Untuk contoh yang kedua adalah contoh pada program prosedur 2. Di contoh program prosedur 2 ini kita akan membuat sebuah program di mana di dalamnya ada sebuah prosedur bernama tanya hitung, memiliki 2 buah variabel lokal, yaitu variabel yang hanya dikenali di prosedur, variabel X dan Y bertipe real. Isi dari prosedurnya adalah menampilkan ke layar nilai X, kemudian user diminta untuk memasukkan nilai X. Selanjutnya, variabel Y akan menghitung atau berisi variabel X dikali dengan variabel X, kemudian ditutup prosedurnya. Barulah pada program utama, dia akan memanggil isi dari variabel tanya hitung, yaitu menampilkan nilai X dan menghitung nilai Y. Kemudian outputnya akan ditampilkan ke layar nilai Y, kemudian isi dari variabel Y sebanyak 7 desimal atau 7 karakter. Saat program ini nanti kita coba di Pascal dan kita jalankan atau dikompilasi, maka akan dideteksi kesalahan berupa pesan unknown identifier. Kenapa muncul pesan seperti ini? Karena variabel Y yang ada di program utama ini tidak dikenali. Kenapa? Karena variabel Y ini dia dideklarasikan di prosedur yang menandakan dia variabel lokal dan hanya dikenali di prosedur tanya hitung. Agar variabel Y ini bisa dikenali di program utama, maka harus kita perbaiki cara pendeklarasian variabelnya, yaitu membuat variabel Y menjadi variabel global. Sehingga kode programnya nanti akan ada perbaikan seperti ini, menambahkan variabel Y sebagai variabel global, lokasinya di atas prosedur, yang menandakan variabel Y tersebut adalah variabel global bertipe real. Nah, sehingga dia nanti karena variabel global, dia dikenali di prosedur tanya hitung dan juga dikenali di program utama. Variabel Y yang semula ada di dalam prosedur sebagai variabel lokal, kita keluarkan dan kita naikkan menjadi variabel global. Itu penjelasan dari prosedur di dalam Pascal.